inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau itu baik pasti baik yang lainnya, tapi kalau itu yang rusak masalah mana tuh lainnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud adalah hati. Jadi kita mengingat kepada Allah supaya tenang batin kita, lapang dada, mau menerima apa adanya, jauh dari kedukaan dan kesedihan. Kada mau sedih, hatinya tenang. Nah yang ketiga, kenapa kita mengingat Allah? Supaya ketauhidan kita kepada Allah jadi sempurna dan terlepas dari kesyirikan. Jangan sampai hati tak mapak dua. Apakah syirikat dengan perkataan, syirikat dengan perbuatan, atau syirikat di dalam pembicaraan. Jangan sampai ada musyrik gara-gara pembicaraannya. Ada orang berpandar, terlambat bang, dibawa mati sudah sidin. Jadi sekarang yang mematikan sidin itu terlambatnya. Karena ada kesan lambat. Anu bang, hujang-hujang semalam bingusang banyaknya orang kada bingusang, hujang-hujang kada bingusang juga. Jadi jangan sampai ini perkataan. Ada juga perbuatan. Kalau perbuatan itu kan memang langsung kemana ke menghadap ganal katanya, itu syiriknya. Ada di dalam hati. Ada yang kuasa selain daripada Allah. Nah itu syirik juga. Nah supaya kita bersih dari syirik, makanya banyak mengingat Allah. Yang keempat, tujuan mengingat Allah supaya bercahaya hati dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini bisa bercahaya kalau ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan Rasulullah. Itu yang menjadikan hati bercahaya. Kemudian supaya terbuka dinding antara hamba dengan Allah. Karena kita ini terhalang, ada namanya hijab, penghalang itu. Kenapa ada penghalang? Karena masih ada harapan selain daripada Allah. Itu yang menghalangi kita sebenarnya dengan Allah. Kenapa kita jauh dari Allah? Jawabannya, karena kita ini masih ada harapan selain daripada Allah. Mengharap ini, akhirnya harapan kepada Allah sedikit. Coba yang lain hilangkan. Harapan kita nak konapuelo puange jadi. Kalau Allah berkehendak pasti akan jadi. Siapapun tidak akan bisa menolak. Tapi kalau Allah kada mau, tidak akan mungkin terjadi. Walaupun semua orang hendak. Butinna siapa yang aku menjadi orang miskin. Dia kalau berarti kalau mana kisugi. Tapi nak konapuelo puange, siapa yang hendak garing? Kalau mana kimadising. Tapi nak kuang. Nah ini menunjukkan bahwa manusia tidak punya daya, manusia tidak punya kekuatan. Semua datang dari Allah. Nah itu tujuannya kita ingat terus kepada Allah di dalam hati. Kemudian meringankan beban terhadap huru hara kiamat dan menambah pahala. Itu juga dari zikir. Kemudian tergantinya dosa menjadi pahala. Orang yang banyak zikir diganti dosanya jadi pahala, kesalahannya menjadi ampunan. Kemudian lagi turun ketentraman dan keberkahan serta selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tujuan daripada kita mengingat kepada Allah. Nah sekarang ada hikayat jam. Ini sambil jam ini kita berpacu dengan waktu. Dulu kan ada berpacu dengan melodi. Sekarang berpacu dengan waktu. 9:30 belum lagi. Sambil dilihat di belakang situ ya. Kalau ya ada corona datang. Nah kemudian hikayat daripada Syekh Al-Bari. Ini seorang ulama besar. Mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan. Jadi ujar Syekh Abdul Bari rahimahullahu ta'ala, aku ujar Sidin pernah berjalan suatu hari bersama dengan saudaraku. Tiba-tiba di perjalanan aku melihat ada seseorang yang dilempari batu. Aku melihat orang itu dilempari batu. Yang dilempar ini berdiam aja. Maka aku bertanya kepada mereka, mengapa kamu lakukan ini? Kemudian aku larang orang itu. Artinya jangan dilempari orang ini, kasihan orang ini. Nah setelah itu ujar Sidin,
Syekh Abdul Bari, aku dekati orang yang dilempar tadi, aku paraki tadi. Ternyata orang ini mempunyai nur di dalam dirinya, memancar nur zikrullah. Banyak zikirnya orang ini, cuma orang kada pinandu. Wah, ini lain orang biasa ini. Maka aku beri salam dan dia menjawab salamku. Aku beri salam kepada orang yang dilempar tadi, dia menjawab. Aku berkata kepadanya, mengapa engkau dikatakan oleh orang gila, dianggap orang ini orang gila, makanya dia dilempar oleh orang banyak. Dia jawab, ama inda ahli al-ardi fan'am wa ma inda ahli sama fala. Ujar Sidin, kalau menurut pandangan orang di bumi, iya, memang aku orang gila. Tapi kalau menurut pandangan orang yang ada di langit, aku bukan orang gila. Ayo Rolena, jadi wajar aja orang melempariku karena mungkin dia paham aku orang gila. Karena pandangannya orang gila. Tapi kalau aku sebenarnya bukan orang gila, tapi di langit. Kau pada aku rupa tahu, nasok ke Malasa. Tapi risesena puange we, toma disingi. Kebalikannya. Akhirnya Syekh Abdul Bari ini bertanya lagi. Guru tadi bertanya, kaifa haluk ma'al maula? Bagaimana keadaan kamu bersama Tuhan engkau? Apa yang kamu rasakan saat ini? Siwahuammu, kamu bersama dengan Allah seperti apa? Maka orang ini menjawab, ini batinnya luar biasa. Dia jawab, mundu arabtu ma jafautu. Mundu arabtu ma jafautu. Artinya, sejak aku mulai kenal akan Tuhanku, aku tidak pernah melupakannya. Mapamula wajib waktu dan kau lupai. Mundu araftu ma jafautu. Sejak aku mengenal Allah, aku tidak pernah melupakannya. Lalu guru tadi Syekh Muhammad Abdul Bari tanya lagi, mundu kam araftu. Artinya, mulai kapan engkau mengenal Tuhanmu? Sejak kapan engkau kenal dengan Allah? Siaga ni tamu wajib pipuamu. Oh, ternyata ini bukan orang gila ini. Dia jawab, mundu ja'ala ismahu fi majani. Mundu ja'ala ismahu fi majani. Aku kenal Tuhan itu mulai Allah menampakkan namanya di dalam hatiku. Jadi mapamula napa tapak puang Allah Ta'ala asenna realenna hatiku mapamula tonya roh dan engkau tak lupa. Sejak Allah menampakkan namanya di dalam diriku, maka sejatiku aku tidak pernah lupa. Maksudnya, sejak nampak dan nyata namanya di hatiku, saat itu aku asyik dengannya. Naperosenna, tanya apa punayasa, itu baru namanya. Belum yang punya nama. Baru nama Allah nampak di hati, tidak pernah lupa. Apalagi kalau yang punya nama. Tapi kita kan sampai nama aja. Betul kan nama itu. Kita yakin setiap yang punya nama pasti ada. Paling tidak ada namanya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana mu'nisun liman anasa bi dzikri wa jalisun liman jalasani." Kata Allah, aku ini jinak sekali. Aku ini sayang sekali. Aku ini parak banar dengan orang yang menjinakiku, dengan orang yang memarakiku. Yakni aku cinta dengan orang yang menginginkanku. Siapa yang ingin kepadaku, aku lebih ingin lagi kepadanya. Aku semajlis dengan orang yang selalu ingat kepadaku dan selalu bersamaku. Nah, inilah kalimat tadi, jangan terpengaruh dengan A, B, C, dan D. Karena itu semua tidak memberi bekas di dalam diri kita. Yang kita paham, yang kita tahu, yang kita pingkuti asma Allah tadi, kalau sudah ada dalam diri, jangan dilepas. Biarkan orang mencaci maki. Makanya ada kalimat, kalau belum dicela 1000 orang, sindik dipadahi kafir itu belum apa-apa. Nah, kalau dia pakai atau calaki, dia pakai atau caci maki, itu biasa aja. Kita bisa lihat ketika kita dicemooh orang, ketika kita dicaci maki orang, ketika kita direndahkan orang, nah disitulah nampak seperti apa tauhid kita kepada Allah, terpengaruh atau tidak.
Sama halnya ketika kita diambung orang, ketika kita dihormati orang, apakah merasa beda ketika kita dicaci maki? Ketika ada perbedaan antara caci maki dengan pujian, berarti ujar guru balum lagi. Samakan aja antara pujian dan celaan, karena memang kita tidak mengharap pujian dan kita tidak merasa apa-apa kalau dicela, karena memang kita tidak ada. Yang ada itu terpengaruh dengan celaan, yang ada itu terpengaruh dengan kehormatan. Kita tidak merasa ada dan memang tidak pernah ada, karena yang ada hanya Allah. Nah, ini yang difirmankan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, rijalun la tulhikum tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada beberapa orang yang mana orang ini kekasih Allah tidak menyibukkan dan tidak melupakan perdagangan mereka untuk mengingat Allah. Sesibuk-sibuknya hatinya tetap kepada Allah, sehaur-haurnya pasti hanya kepada Allah. Padahal orangnya pedagang, tapi hatinya tetap kepada Allah. Orang ini, orang itu, gawian ini, silahkan gawian apa aja, silahkan, tidak masalah. Yang penting hati hanya kepada Allah. Yang kita khawatirkan kalau gawian di toko, hati ke toko, bermasalah. Silahkan awak di toko, gawian di toko, tapi hati tetap ke pasar. Silahkan awak di kantor, gawian di kantor, tapi hati tetap kepada Allah. Kan itu yang kita inginkan. La tulhikum tijarah. Mereka tidak dihalang-halangi oleh jual belinya untuk ingat kepada Allah. Nah, di dalam hadis kursi yang jadi lebih jelas lagi, inni khalaqtu qulubal mushtaqina min nuri wa na'atahu bijalali. Sesungguhnya kata Allah, aku jadikan hati mereka yang rindu kepadaku daripada nurku, dan kelakuannya adalah dari kebesaranku. Nah, ya nama tu nak kita ki pakitan na puange, narek kemarin kalinga ki paparing kalingan na puange, nak bicara ki bicaraan na puange. Jadi apa saja yang kita lakukan pasti dinilai ibadah. Nah, sebab makai ipasan rek ke puange, sandarkan kepada Allah. Nah, berkata Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu taala, laisal kamil man sadara anhu anwa'il karamah wa innamal kamil alladhi yaqudu bainal khalqi wa yastari ma'hum wa yatazawwajahum wa yakhtalitu bin nas wa la yaghfulu an dzikrillahi lahdatan wahidah. Bukanlah yang dikatakan orang yang sempurna, orang yang keluar pada dirinya karamat-karamat. Makanya ujar guru, jangan terpengaruh dengan karamat, karena bertuhan lawang karamat. Makanya wali-wali itu wajib menyembunyikan karamatnya, karena kalau dinampakkan, karena orang ini bisa menyembah kepadanya karena timbul karamat. Makanya orang sempurna jangan dikira yang keluar karamat, atau tidak juga dinamakan itu orang sempurna, orang kamil, orang yang keluar daripada dirinya sesuatu yang menyalahi adat. Biasanya sesuai ke kue, kasih kue, tapi lutut tahu nah, seperti burung, atau bisa berjalan di atas air seperti iwak. Bukan seperti itu manusia yang kamil. Kan banyak orang mencari ilmu-ilmu seperti itu. Ngalih, Anda terbang ngalih, lebih baik nukar tiket ke pesawat, duduk-duduk lagi, ada panas lagi. Anda berjalan di atas, nukar speed, namanya orang ngalih-ngalih. Satu mata ada di satu mata, mengalih satu mata. Itu sama iblis juga, gak usah. Jadi orang biasa aja kita, jadi orang biasa aja. Jadi jangan dikira menyalahi adat, sempurna belum. Itu permainan aja. Akan tetapi yang dikatakan kamil, orang yang sempurna adalah orang yang duduk bersama, berjual beli bersama, berusaha bekerja bersama, ada bisi istri, bergaul bersama, namun hati mereka tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kamil. Atin namun onroi, walaupun hanya sekejap, senantiasa mengingat kepada Allah. فَإِذَا تَلَدَّ الذِّكْرُ فَتَحَ عَنْهُ بَابَ الْقُرْبَةِ ثُمَّ رَفَعَ إِلَى مَجَالِسِ الْأُنْسِ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُرْسِيِّ التَّوْحِيدِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ الْحِجَابِ. Apabila seseorang sudah merasakan atau mendapatkan kemanisan zikrullah, ini kan hubungannya dengan sifat 20 tadi. Tahu di sifat-sifat itu, nah hasilnya seperti ini kena. Hasilnya seperti ini.
Nah, apabila seseorang sudah merasakan, sudah mendapatkan manisnya zikrullah atau merasakan kenikmatan di dalam mengingat kepada Allah, pertama hasilnya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu dekat dengannya. Pelek macawet kukuangi. Kalau kita dekat dengan Allah, yakin yang lain akan mendekati kita. Tapi narek pidi mabela pelek kuangi, itu lainnya mabela top. Maka dia Toyota, nak mupas susai urusan napuange, susah urusanmu. Tapi nak kupal lomo-lomo urusan napuange, lomo-lomo itu urusanmu. Permudah urusan Allah, akan dipermudah urusanmu. Mempersulit urusan Allah, dipersulit juga urusanmu. Dekati Allah, yang lain akan dekat. Jauh dari Allah, yang lain juga akan jauh dari kita. Hati selalu ingat kepada Allah, perasaan dirinya bersama dengan Allah. Dek matun agak pelena, uang matun di bawah. Apakah nanti dengan fanaun atau melalui istighraq? Fana hancur sama sekali. Istighraq masih ada timbul tapi tenggelam yang ada di lautan Allah. Yang kedua, terasa oleh itu hamba nikmat zikir kepada Allah atau lezatnya zikir. Karena bukan lagi dia yang berzikir, tapi dia yang dizikirkan. Ketika mereka berzikir, nah disitulah nampak. Disitulah nampak bersama dengan Allah di dalam zikirnya. Manisnya seperti itu. Bukan kita lagi. Allah dudukkan dan diberi orang ini mengingat Allah di majlis Allah, yakni majlis jinak menjinaki. Rindu merindui antara hamba dengan Tuhannya. Jadi namun karena itu nak tamak kelena, tidak masuk akal lagi. Walaupun seperti apa hebatnya, tidak akan, karena hatinya sudah penuh dengan cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Maktun agak kena puji sana puangi. Na puji nasaba puangi. Kemudian Allah dudukkan dirinya di kursi ketauhidan kepada Allah dan terbuka dinding hijab antara hamba dengan Allah berkat zikirnya. Az-zarratu minal a'malil qulub ya'dilu amsalul jibal min a'mali jawari. Nah, ini yang diungkapkan oleh seorang waliullah al-arif billah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali. Ujar Abu Hasan Asy-Syadzali, az-zarratu sekecil alar samud paninairo namue. Seperti apa sayapnya nyamuk itu, halus kalau. Nah, dari amalnya hati itu menyamai amal sebesar gunung dari amal anggota badan. Zikir itu amal batin. Sedikit seperti sayap nyamuk aja, pada lo panina namue, tapi kuati monro. Lebih makanja daripada mapada bulu elokona, tapi kau mau tak kalewe. Amal batin jauh lebih penting, nilainya tinggi dibandingkan amal anggota zahir. Maka utamakanlah anggota batin. Nah, di antara anggota batin tadi zikir. Nah, sekarang masuk lagi 10 menit lagi. Jangan dilihat di jam. 10 menit lagi. Sedikit lagi waktu berpacu kita. Sekarang bagaimana jalan menuju Allah? Banyak orang mau berjalan, tapi kan aku dari singlalenna mapusak itu matu. Maka jalanilah jalannya orang yang sudah sampai. Kita belum sampai, maka cari jalan menuju Allah. Di dalam riwayat, pada waktu Nabi Adam alaihissalam itu sendirian di alam dunia, dia pergi ke Hawa. Nabi Alena tahu Adam itu manusia pertama. Nabi Adam ini merasa sedih dan berduka cita. Sebab rada kawan, sedih, duka cita. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Adam agar Nabi Adam ini tentram serta bahagia menghadapi kehidupan. Bagaimana caranya? Allah menampakkan dirinya yang mulia kepada Nabi Adam bizuhuri ismihi, dengan menampakkan namanya di hati Nabi Adam, dan Allah nampakkan namanya di bawah susu kiri. Kalimat Allah Allah. Nah, ini yang kita maksud tadi. Jadi mau usah Nabi Adam bingung apa yang mau digawe di dunia ini. Kesang apa ini? Kenapa waktu itu asma Allah belum ada? Dia pergi ke sana pelangi kota Kalena. Lalu Allah menampakkan namanya
dibawa susu kiri, susu kiri tak. Inilah yang disebut dengan latifatul qalbi. Makanya orang habis sembahyang kan diandakkan. Ini ada kalimat Allahu Allah, Allahu Allah. Ini ada zikirnya ini 70.000 kali dan boleh dicicil seminggu kah, sebulanan kah, ya tuntung berapa Pak? Yang penting zikirkan sini Allah Allah Allah. Nah, cuma caranya kirim Fatihah lawan Rasulullah, setelah itu kirim Fatihah kepada Nabi Adam, habis itu zikirkan. Itu namanya latifatul qalbi. Satu sudah. Jadi Adam gelisah. Kenapa? Nama Allah belum ada di dalam dirinya. Begitu Allah nampak di dalam dirinya, tentram Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Ibrahim. Itu mencari Tuhan. Masapa puang. Begitu timbul matahari, inilah Tuhan saya. Di Quran ada. Karena mungkin mataharinya besar. Tapi begitu tenggelam, masa Tuhan tenggelam? Oh, berarti bukan Tuhan ini. Cari lagi, oh timbul bulan, wah mungkin inilah Tuhanku. Mau mata nasoy, dia ulang tadinya tuang masa hilang bulangnya. Lihat lagi bintang, dan seterusnya mencari Tuhan. Gelisah Nabi Ibrahim, berjalan dan lain semuanya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan asma'nya, bizuhuri ismihi, dengan kalimat Allah Allah. Itu di apa namanya, sebelah kanan bawah jadi susu kiri sebelah bawah ya di bawah susu kanan ya warna susu kanan tak nakona susu kiri. Jadi susu ini penting, makanya susu itu paling nyaman kalau ada es. Susu paling nyaman kalau ada es. Coba yang sambat susu tapi tidak ada es, nah kalau es susu iya deh gak es nah kalau nyaman tambah es susu. Dan paling nyaman diminum itu di tengah pasar. Apa itu tengah pasar? Apa es AR, jadi es juga pasar. Di tengah pasar minumnya. Kalau itu lampu ada tulisannya lumayan menambahi. Kenapa jam 10 sudah. Nah, lalu nampaklah kalimat Allah Allah itu dibawa susu kanan. Pokoknya yang katakan susu aja, jangan lain susu aja, susu kiri, susu kanan, atas bawah, nah, sama aja. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu gelisah, maka diberi juga nampak. Inilah yang disebut dengan latifatur ruh. Nakokwe latifatul qalbi, nakokwe latifatur ruh. Nah, Nabi Musa itu turun naik gunung. Kenapa? Hendak melihat Tuhan. Ilun itu puana, men sebuluin, no sebuluin, masap apa Nabi Musa ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepadanya bizuhuri ismihi, dengan menampakkan Allahu Allah. Nama Allah di mana? Di atas susu kiri. Inilah yang disebut dengan latifatus sir. Orang tarekat itu amalannya latifatus sir. Ini nanti 70.000 semuanya penebus diri. Yelime menyalewe, tukari diri kita dengan zikir sehingga api neraka tidak akan mungkin lagi memakan. Maka puran yelle tak kelewe, bebaskan diri. Bagaimana cara membebaskan? Dengan zikir. Zikir apa? Terserah. Latifatul ruh bisa, latifatul qalbi bisa, latifatul lahfa bisa, latifatul khafi. Cara namanya bawang. Yang jelasnya jangan dibiarkan anggota kita dimakan oleh api neraka. Supaya tidak dimakan, banyakin zikir. Zikir tidak akan mungkin bisa makan api neraka. Masiri api ngero. Manda itu pasti kiri Masih kiri, lain masuk kiri. Ada masuk kiri keluar kanan. Oh, masuk kiri, masuk. Mereka tidak paham apa yang mereka baca. Jadi Nabi Musa dinampakkan asma Allah itu Allahu Allah di atas susu kiri, namanya latifatus sir. Nabi Isa lagi. Nabi Isa ini kan berjalan aja, makanya namanya Isa Al-Masih. Al-Masih itu tukang jalan. Nabi Isa tidak punya istri, Nabi Isa tidak punya rumah. Berjalan menyiarkan agama. Lalu Allah kasih sayang kepadanya bizuhuri ismihi, dengan menampakkan namanya Allah Allah di atas susu kanan. Jadi malam ini judulnya susu aja, susu kiri, susu kanan, susu apa? Susu kena Allah Allah. Nah, inilah yang disebut dengan latifatul khafi. Latifatul
khafi. Zikirina Allah, 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 Allah. Pelek mare. Kalimat itu Allah, 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 Allah. Nah, sekarang ini keempat nih. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW ketika dilahirkan malam Itsnin, setelah itu lahir ke dunia, maka Allah menampakkan antara susu kiri susu kanan. Pokoknya susu kiri susu kanan ya, arona dadanya di rumah domba tuk kalau jantung ada. Tadi ada tembak-tembakan di luar situ, kalau ditembak cuk. Oh 36 masuk pian cuk 37. Sekarang miong ditembak miong cuk 37 juga motor cuk 37 juga yang mana yang bujur ini? Sekarang sama tembakannya tergantung baterainya. Kalau baterai hanyar normal. Kalau sudah tua pasti naik tegangannya. Pak ini yang 40 sudah Pak. Baterainya kalau dikasih juga kena. Tergantung tukang tembaknya. Bisa juga karena pas mengikutinya nah. Separuh tembakan aja naik pula pas-pasan kepatakan masuk. Nah. Bisa juga ada baterai langsung aja cuk. Nah positif yang apa mati nunya baterainya kada baterainya kada diganti ditembakannya kan kita kada lagi tulisannya apa aja baterainya mati tembak-tembakan. Kalau orang anak kanak-kanak kan bahari tembak-tembakan bahwa ini di sini ditembak bisa di telapak tangan tembak. Nah kemudian Nabi Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah, maka Allah menampakkan di dalam dirinya Rasulullah asma Allah antara susu kiri susu kanan. Nah inilah yang disebut dengan latifatul akhfa. Jadi 5 ngerangi apabila susu kiri namanya latifatul qalbi, apabila susu kiri di bawah namanya latifatul ruhi. Apabila di atas sini latifatul sirri, apabila di atas sini latifatul khafi, apabila antara susu kiri susu kanan tengah-tengahnya namanya latifatul akhfa. Nah, maka berdasarkan inilah barang siapa yang mengamalkan zikir 5 latifah rabbaniyah dengan zikir Allah di hatinya sebanyak 70.000. Mau banyaknya jar, tapi kan bertahap berapa keduduk. Latifatul rabbaniyah insyaallah Allah akan menaikkan derajat imannya, ma'rifatnya akan sempurna dan Allah akan mengistiqamahkan hatinya kepadanya. Dek betul tak kalupero. Tapi pakko procarana. Jenak ko zikir kalbi itu ngerangi Nabi Tayolo sudah dipatihai Nabi hanya kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam zikir sudah. Nah, kalau latifatul Ruhi tadi itu Nabi, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, zikirkan lagi. Nah kemudian kalau latifatul sirri Nabi, setelah Nabi Musa, habis Nabi Musa zikirkan. Nah kemudian yang keempat latifatul hafi Nabi dihadiahi pahala Fatihah Nabi Isa, setelah itu zikir. Nah kemudian latifatul akhfa Fatihah langsung kepada Nabi, langsung zikir. Nah, seandainya ada waktu nanti kawak, jadi sekali-kali malam harus berzikir aja, tapi dibagi. Misalnya malam ini ambil berapa dulu, tapi kalau lawas kita ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Intinya bahwa sifat 20 itu adalah merupakan jalan bagi kita untuk mengingat kepada Allah. Jalannya macam-macam. Mau pakai syukur silakan, mau pakai zikir silakan, mau pakai istighfar silakan, mau pakai hajat doa kita silakan. Semua intinya untuk mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sakit, keluarga kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, dari hajat dunia ataupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada yang merasa kesusahan dan lain, semoga dimudahkan semuanya berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan berkat kehadiran kita di tempat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة الحمد لله رب العالمين
آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وأوصل السبب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما هللنا لا إله إلا الله، وما سبحنا سبحان الله، وما استغفرنا أستغفر الله، وما صلينا صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روحي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين من جميع المشاهدة ورحمة للعالمين والملائكة المقربين، ثم إلى روح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها، وخصوصا إلى روح جمعنا هنا لسبب أبدك الفقير، إلى روح حجة دياني بنت بوع دندeng، ثم إلى روح حجي محمود bin Haji Ahmad, Sumilaruhi Hajah Mahdiyah binti Haji Ahmad, Sumilaruhi Muhading bin Haji Ahmad, Sumilaruhi Bacok bin Haji Ahmad, Sumilaruhi Mardaniyah binti Haji Ahmad, Sumilaruhi Muhammad Idris bin Haji Taharudin, Sumilaruhi Norfa binti Haji Fakhruddin, Suma ila ruhi Masdariyah binti Sikki, Suma ila ruhi Mustafa binti Ibnu Hajar, Suma ila ruhi Ilyas bin Mustafa, Suma ila ruhi Haji Abdul Wahab bin Abdullah, Suma ila ruhi Halijan binti Haji Abdul Wahab, Suma ila ruhi Suhrah binti Haji Abdul Wahab, Suma ila ruhi Haji Muhammad Yusran bin Ba'dong, Suma ila ruhi Qa'mana binti Abdul Rahim, Suma ila ruhi Maulana bin Muhammad Yusran, Suma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdati jadatina wa masyayikhina wa muallimina ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum nuran wa maghfiratan ila yaumil qiyamah wa la taj'al qabrahum min nurin niran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batilan batilan ya Allah. Allahumma anzil rahmata والمغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ارفع لهم الدرجات واضعف عن حسنات وكفر عن السيئات وادخلهم مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.